yang akan masuk ke dalam surga hanya 30. Mengucap salam hukumnya apa, Bu? Wajib. Sunnah. Menjawab salam hukumnya Wajib. Orang yang mengucapkan salam mendapat pahala, yang tidak menjawab salam mendapat Dosa. Orang berdosa tak ikut ke dalam Ya. Lai amu anda ikut ke dalam surga, Bu. Takui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling keras menjawab salamnya, saya doakan hidupnya bahagia dunia wal akhirah. Yang paling keras menjawab salamnya, saya doakan terbebas dari hutang piutang sebelum meninggal dunia. Bapak-bapak yang paling keras menjawab salamnya, saya doakan istrinya bertambah. Ini persoalan, jangan langsung suuzon, langsung baburuk sangko, alun salah sailai ala. Bapak-bapak yang paling keras dan ikhlas menjawab salam saya doakan istrinya bertambah soleha, bertambah taat kepada Allah Ta'ala, bertambah cinta kepada keluarga. Mantap dah doa saya tuh? Mantap. Nah, langsung ditolak. Bapak-bapak kalau kawan tambah nampak gigi saya tuh. Rasul-rasul katolok lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Bismillahi Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Para alim ulama yang saya muliakan dengan kealimannya, para tuan guru, para masyaikh, para tuanku, para kiai, para ustaz dan ustazah, para asatiz dan asatizah, insyaallah saya muliakan dengan keilmuannya. Para tokoh masyarakat, para pejabat yang berkesempatan hadir pada siang yang berbahagia ini, insyaallah saya muliakan dengan ketokohan dan jabatannya. Para orang tua kami cerdik pandai, kami muliakan dengan kebijaksanaannya. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat yang hari ini membuka lebar pintu rumahnya, yang terlebih membuka lebar pintu hatinya untuk mengundang kita bersilaturahim walimaatus safar dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Insyaallah mudah-mudahan sahibul bait dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat, besar tak dapat saya sebutkan nama, kecil tak pula saya sebutkan. Kecil tak dapat saya sebutkan nama satu persatu, besar tak pula dapat saya sebutkan gelarnya. Insyaallah ayah bunda sahabat surga yang hadir pada siang yang berbahagia ini adalah orang-orang yang mulia, adalah orang-orang yang bahagia, serta orang-orang yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segenap puja dan puji syukur dari lubuk hati yang paling dalam. Hari ini ayah bunda bisa hadir dalam rangka keluarga kita, sahabat kita, warga kita yang tadi disebutkan oleh protokol, insyaallah akan melaksanakan perjalanan yang paling mulia, perjalanan yang paling agung. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perjalanan yang paling mulia dan paling agung selama nyawa menumpang ke badan diri kalian, melebihi mulia dan agungnya perjalanan duyufur Rahman, duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sekitar 10-13 tahun penantian, baru datang nama kita melaksanakan perjalanan yang agung ini. Betul?
Mungkin abang sudah 13 tahun ya menanti perjalanan yang begitu mulia ini. Kalau sekarang ayah bunda mendaftar, insya Allah 25 tahun lagi baru akan terpanggil melaksanakan perjalanan ibadah haji gua. Kenapa begitu lama ini? Kenapa tidak seperti dulu ketika kita rindu untuk ke sana, daftar tahun besok ikut berangkat. Ternyata lah banyak sekarang ini manusia yang sadar bahwa panggilan ke Makkah itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya enggak panggilan Allah tu Pak? Ya. Allah yang panggil kita. Karena Allah panggil kita dalam kehidupan ini hanya 3 kali. Mana dia Pak Ustaz? 1, hayya ala salah. Itu panggilan untuk salat. Kalau mandanga telinga aku hayya ala salah, datang sampai di situ. Yang kedua, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini tanda kami bersyukur akan nikmat yang Engkau beri. Yang ketiga, panggilan Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tadi disampaikan di tuan rumah, mudah-mudahan besok yang belum berangkat bisa berangkat sebelum datang panggilan ke rahmatul. Alhamdulillah, keluarga kita banyak dari RW sini ada 7 yang berangkat. Ini adalah suatu nikmat yang besar yang harus disyukuri. Untuk orang yang berangkat wabil khusus, perhatikan, karena ini berangkatnya tanggal 6, berarti kloter 6. Kita berangkat ke Madinah dulu, ya. Ke Madinah dulu kita melaksanakan arba'in sekitar 8 atau 9 hari. Perhatikan ayah bunda yang akan menjadi calon-calon tamu Allah. Sekarang pemberangkatan adalah Haji Akbar. Memang betul-betul puncak panas, 50 bahkan sampai 58 derajat informasinya di tahun ini. Dan setelah ini 17 tahun lagi baru bertemu nanti dengan haji yang panas. Ini haji panas yang terakhir. Maka yang pertama saya pesan kepada calon haji pada tahun ini, persiapkan fisik kita. Jaga kondisi kesehatan selama di Madinah. Karena ayah dan bunda diberi kesempatan dulu ke Madinah. Di Madinah tidak ada rukun haji, tidak ada rukun umrah di kota Madinah. Tu mangga seluruh jamaah haji gua harus ke Madinahnya. Kenapa tidak langsung ke Makkah? Di Madinah ada tidak rukun haji? Tidak ada rukun haji di Madinah. Rukun haji itu 5 kilo keluar dari kota Madinah. Namanya Bir Ali atau Zul Hulaifah. Itu pertama rukun ibadah haji dan umrah. Terus ngapain ayah bunda ke Madinah? Ada hadis sahih dari baginda Rasulullah yang artinya apa kata beliau? Bagi siapa daripada umatku yang kelak dia datang ke kota Makkah menjadi tamu Allah, tapi dia tidak datang ke Madinah, dia tidak ziarahi aku, dia menyakiti hatiku. Kecewa Nabi itu kayak awak. Anak awak merantau di Kalimantan, pulang ke Pekanbaru, ndak singgahnya ke rumah awak kapan 6 doa, kira-kira perasaan awak Pak. Hah? Bongi awak dia. Anak cilako mana dia. Iya dah. Pulang lu dari Kalimantan hingga kota aja nyampe Pandang ke Mawang Tua ndak hampir dah. Buat perang awak. Makanya seluruh jamaah haji gua harus ke Madinah ziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang berangkat awal lebih banyak kesempatan untuk mahabbah kepada baginda Rasulullah. Tingkatkan rasa sayang dan cinta kita. Maka ingat, kota Madinah punya keutamaan, kota Makkah punya keutamaan, hari Arafah punya keutamaan. Tapi raih keutamaan itu dengan hati yang bersih, dengan yang betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dibacakan ayatnya oleh Al-Ustaz kita tadi, Al-Baqarah 196. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan laksanakan haji itu hanya semata-mata karena Allah. Maka ayah bunda punya kesempatan yang awal-awal berangkat ini merasakan apa keutamaan kota Madinah. Jangan sampai awak lah pulang ibadah umrah, ala pulang ibadah haji, pesan-pesan dari kota Madinah tidak pernah sampai ke awak. Apa pesan dari kota Madinah? Calon haji yang akan berangkat, dengarkan. Yang pertama, kota Madinah berpesan, hiduplah kalian dengan penuh kesederhanaan. Jangan sombong, jangan angkuh.
Bako itu Pak Ustaz, ayah bunda nanti akan melihat bagaimana rumah baginda Rasulullah yang lebarnya hanya 4 meter kali 4 meter. Tak ada tiang godang modeko mana biawak dah. Tidak ada tiang godang modeko rumah Nabi wak dah. Nyo hidup dengan penuh kesederhanaan. Ompek kali ompek dibagi ompek. Saruangan untuk Nabi dan Aisyah, saruangan untuk Fatimah dan Ali, seruangan untuk mengajar, satu ruangan untuk datangnya Jibril mengantarkan wahyu. Ada ruangan khusus di rumah Nabi itu. Makanya ada pintu ompek satu namanya pintu Jibril. Sederhana. Itu pesan pertama dari kota Madinah. Kalau ada orang pulang dari haji sombong angku jo melangkah ndak dapat dia pesan kota Madinah tu dah. Ada orang yang sombong gini kok Pak. Banyak Di kayu sombong je. Di bapangkek sombong je. Di banyak ilmu sombong je. Ya nak? Orang kayu ada orang sombong gini Bu? Banyak keturunan Firaun tu. Keturunan Korun tu. Pejabat banyak nang sombong gini Pak. Firaun tu aduh. Orang berilmu ada nang sombong gini. Ada Bal'am bin Ba'urah. Saya lihat dalam surat Al-A'raf ayat 173 sampai 77. Bal'am bin Ba'urah tu hebat ilmu. Mendoanya pagi sore dikabul di Allah. Ada orang yang hebat tu gini kah? Ada dah. Bal'am bin Ba'urah itu berdoanya pagi sore dikabul di Allah langsung dah. Tapi ujung akhir ayatnya apa? Laknatullah alaih. Satu-satunya orang yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat anjang nan menggonggong. Boleh tahu anjang nan menggonggong tu? Tak boleh awak sombong. Makanya pesan pertama dari kota Madinah, hidup dengan penuh kesederhanaan, jangan sombong, jangan angkuh. Yang kedua, pesan dari kota Madinah, muliakan, berbaktilah kepada orang tuamu selagi orang tuamu ada. Karena kamu akan merasakan rindu nan tak akan pernah usai ketika ayah dan makmu telah tiada. Itu pesan dari kota Madinah. Makanya Pak, kalau awak lah pulang dari Madinah tu tinggal separuh hati awak di Madinah tu. Iya apa ndak? Orang yang lah pernah umrah ada ndak merasakan itu? Rindu awak berbalik ke situ, iya ndak Pak? Kalau hanya di Madinah awak berjumpa dengan sosok manusia yang betul-betul sayang ke awak tanpa syarat. Sianya Nabi Muhammad. Nyo ndak cari ibu ko rancak tu ndak rancak doh. Nyo ndak cari ibu ko kayo ndak kayo doh. Nyo ndak cari ibu ko dari mana asal doh. Orang Lintau kah, orang Piaman kah, orang Medan kah, orang Malaysia kah. Nabi nak pernah mencari itu doh. Selagi ada kalimat di dalam dadanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cari orang kalau pulang ibadah umrah dan haji, mencari live di Madinah tu jatuh aja matanya. Separuh hati aku tinggal di Madinah. Tu posannya doh. Selagi lah ya doa mak gini go cari-cari aja ke rumah berbaktilah ke orang tua wak. Jangan sio-siokan itu. Yang ketiga, apa hikmah daripada kota Madinah, pesan dari kota Madinah? Baginda Rasulullah katakan, kalian di atas dunia ini harus betul-betul paham apa tujuan hidupnya. Awak harus beri kepada yang lain. Alirkan seluruh rahmat, alirkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada hambanya yang lain tanpa syarat. Itu 3 pesan dari kota Madinah. Dan sampai besok tak dapat dawak pesan itu. Percuma awak datang ke Madinah tu nya kalau awak tak persiapkan diri awak dengan hati yang bersih dan baik. Tak akan dapat kita apa yang dihidangkan Allah selama di Madinah kalau awak tak hadir dengan hati yang ahsan, yang baik. Pesan dari kota Makkah apa? Kau puncak. Kok banyak orang kini kau rindu datang ke Makkah tu. Karena puncak daripada Islam adalah melaksanakan haji. Penyempurnaan agama wak kok terletak di haji. Apa pesan dari kota Makkah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Maka puncak awak datang ke Makkah itu adalah
menghambakan diri kepada Allah sepuncak-puncaknya. Kalau lah tak lakik kain ihram itu bisa, lah dipasang kain ihram itu, lawak baca kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nak tentu nama no Muhammadiyah leh, nak tentu yang mana tabligh leh, nak tentu yang mana NU leh, nak tentu yang mana Salafi leh dah.